Izin Pak, minta waktunya sebentar. Saya Yulia Afrianti, mahasiswi Winsus Karyau, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pembaharuan Islam di desa ini. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan pembaharuan Islam di desa pada saat ini? Saya lihat secara umum tidak ada ya yang namanya pembaharuan Islam di desa Pulau Payung ini. Tapi memang ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan pembaharuan ajaran Islam, ataupun lebih tepatnya pemurnian ajaran Islam, ataupun purifikasi ajaran Islam yang menurut mereka itu sudah tercampur dengan tradisi. Agama sudah tercampur dengan tradisi. Jadi dakwah mereka ini misinya adalah menurut mereka itu harus dimurnikan lagi, harus dilakukan purifikasi. Itu yang saya lihat. Kalau pembaharuan ya sekarang tidak ada di desa kita ini. Oh, jadi begitu Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara umat Islam menghadapi problem pembaharuan Islam? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya pembaharuan tidak ada. Tapi yang mengatasnamakan pembaharuan dalam artian menurut mereka itu adalah purifikasi, pemurnian ajaran Islam itu banyak. Dan itu mendapatkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Karena mereka itu menganggap bahwa praktek selama ini itu salah, bid'ah, khurafat, tercampur antara ajaran agama dengan budaya sehingga harus dilakukan pemurnian. Nah, hal ini tentu menimbulkan pro kontra di masyarakat, bahkan terjadi resistensi di antara masyarakat. Sehingga ini terjadi gesekan di antara masyarakat ini di arus bawah. Ada semacam kontestasi lah. Ataupun persaingan antara masjid yang satu dengan yang lain. Iya. Menjelek-jelekkan ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Sehingga hal ini menimbulkan penolakan, resistensi dari masyarakat dan gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat ini. Bahkan ada juga yang sebenarnya mereka itu bukan masyarakat tempatan, tapi mereka ini datang ke kampung ini dan ya biasa karakteristik mereka itu adalah menyalahkan dan sehingga menimbulkan penolakan di tengah-tengah masyarakat. Oh, jadi begitu ya Pak. Nah, selanjutnya menurut Bapak bagaimana kondisi Islam saat ini? Secara kan zaman sudah berkembang. Apakah masih bagus atau tidak? Ya, saya kira masih bagus lah, walaupun ada di antara masyarakat yang kadang-kadang hanya mengaku beragama Islam tapi tidak melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Tapi ketika agamanya direndahkan, mereka pasti merasa tersinggung. Tapi secara umum pengamalan ajaran agama di kampung kita ini, di desa Pulau Payung ini, kalau dilihat misalnya pelaksanaan ubudiyah, sholat 5 waktu, misalnya ke masjid, Jumat, wirid pengajian, itu masih bisa dikatakan relatif ramai. Walaupun kalau dibandingkan dengan persentase jumlah masyarakat itu masih jauh ya persentasinya. Itu yang saya lihat perkembangan Islam di kampung kita ini. Lalu bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan ajaran Islam pada desa ini, Pak? Kendala terbesar menurut saya adalah karena masyarakat itu banyak yang tidak memiliki ilmu yang cukup dalam memahami ajaran agama ini. Kalau bahasa lainnya bisa dikatakan abangan lah. Mungkin gairah mereka beribadah itu besar, tetapi tidak dibarengi oleh ilmu yang mumpuni. Jadi kadang-kadang mereka itu ya itu tadi, semangatnya, girohnya tinggi tapi keilmuannya tidak memadai untuk itu. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang menyalahkan itu, yang suka menjustifikasi, yang suka menuduh orang dengan stigma negatif. Itu sebenarnya juga
bukan orang yang mumpuni ilmunya dalam hal keislaman, tetapi juga girohnya terlalu tinggi. Mereka itu paling belajar ya paling sebulan 2 bulan, tetapi sudah berani untuk menjustifikasi orang. Yang notabene kadang-kadang orang itu belajarnya dari kecil, belajar Islam itu dari kecil. Iya, Pak. Tetapi bisa dan berani menjustifikasi orang yang notabene berbeda dengan mereka. Karena berbeda itu belum tentu salah. Karena ajaran Islam itu banyak yang sifatnya diskursus. Kalau dalam fikihnya itu ikhtilaf. Ikhtilaf itu belum tentu salah. Tidak selalu salah, berbeda itu tidak selalu salah. Iya, Pak. Nah, orang ini, kelompok ini itu tidak bisa menganggap berbeda itu sesuatu yang harus dimaklumi. Berbeda ini harus didakwahi. Gitu. Oh, gitu, Pak. Baiklah, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Ya. Kesempatan dan waktunya. Terima kasih, Pak. Ya.